Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I I hope you all is good condition and always having fun with your life. Ya, jadi anak-anak, uh, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, my name is Adib Yunan Syarifuddin and my number study is 69. Nama saya Adib Yunan Syarifuddin dan nomor mahasiswa saya adalah 69. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang alfabet atau huruf ya. Ada yang tahu apakah itu yang dimaksud dengan alfabet? Ya, jadi so I will explain what is alphabet. Ya, alphabet is a letter unit consisting of A until Z which function as a vocabulary arrangement. Ya, jadi alfabet adalah satuan huruf yang terdiri dari A sampai Z. Jadi ada A, B, C, dan seterusnya sampai Z yang berfungsi sebagai susunan kosakata. Ya, di page selanjutnya ada in English you can spell. Jadi alfabet itu diucapkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda pengucapannya. Jadi huruf A di dalam bahasa Indonesia, di bahasa Inggris maka diucapkan yaitu A. Jadi huruf A dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu adalah A. Huruf B dalam bahasa Indonesia akan diucapkan dengan huruf P. Huruf C will be spelled in English is C. Huruf D dalam bahasa Indonesia akan diucapkan dengan D dalam bahasa Inggris. Huruf E dalam bahasa Indonesia maka dalam bahasa Inggris adalah I, dan seterusnya. Kalian bisa mencatat ya tentang huruf ini, bagaimana cara pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris. You can write this materi how to spell alphabet in English. Ya, jadi silakan materi ini ditulis ya, yang ada di belakang ini, yang ada di layar. Ya, jika sudah kita beralih ke page selanjutnya. Ya, kali ini kita beralih ke page selanjutnya yaitu learn to spell. Di sini Bapak ada contoh introduction atau pengenalan diri ya bagi yang belum tahu. Jadi introduction itu adalah pengenalan diri, berisi tentang siapa namanya, terus alamatnya di mana dan lain-lain. Di conversation ini kita ada dua orang yaitu Adit dan Bima. Ya, akan Bapak bacakan ya. Jadi Adit mengucapkan what's your name, atau yang berarti siapa namamu. What's your name? What is your name? Siapa namamu? Dan Bima menjawab my name is Bima, atau yang berarti nama saya Bima. Lalu Adit pun menjawab kembali how do you spell it?
yang berarti bagaimana mengejanya, atau bisakah kamu mengejakan namamu untuk saya? Dan Bima pun menjawab, ya bisa, yaitu BIMA, atau dalam bahasa Inggris kita bisa mengucapkan BIMA. Lalu Adit pun I see, yang berarti ya saya mengerti. Ya, hanya seperti itu. Jadi pengucapan spell atau pengucapan huruf dalam bahasa Inggris itu sangatlah penting. Ya, lanjut ke page selanjutnya. Ya, di sini ada materi, yaitu cara baca atau spelling. Masih sama dengan sebelumnya ya. Jadi huruf A dibaca E apabila ia terletak sebelum bunyi kata yang berakhiran E. Contohnya name. Dalam bahasa Inggris dibaca name. Dalam bahasa Indonesia berarti nama. Lalu ada cake, tertulis cake. Dalam bahasa Inggris kita membacanya itu cake. Cake. Jadi bunyi kata yang berakhiran E akan berbunyi, akan menjadi bisu, cake, yang berarti kue. Lalu ada kata selanjutnya yaitu plate. You can spell it plate. Jadi kalian bisa mengucapkan atau membaca ya dengan pengucapan plate, yang berarti piring. Lalu yang seterusnya ada latte. Pengucapannya adalah late. Late, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah terlambat. Lalu ada contoh yang terakhir adalah make. Tertulis make. Kita pengucapan dalam bahasa Inggris yaitu make, yang berarti membuat. Ya, lalu ada contoh yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu huruf A dibaca seperti bunyi O apabila ia terletak huruf V dan terletak di depan huruf L, LD, LL, and T. Contoh. Yang contoh pertama ada war. Wu. War, tertulis war, dibaca wu, yang berarti perang. Lalu ada contoh yang kedua adalah water, bertulis water. Kita dalam bahasa Inggris mengucapkannya yaitu water, water, yang berarti adalah air dalam bahasa Indonesia. Lalu contoh yang ketiga adalah cal, C-A-L-L, tertulis C-A-L-L. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan yaitu call, yang berarti menelpon dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ada contoh terakhir yaitu false. False, tertulis false. Jadi dalam bahasa Inggris kalian bisa mengucapkan dengan kata false atau yang false ya. Saya ulangi, maaf, Bapak ulangi. I repeat again. The word is false. The false is meaning salah in Indonesian, in bahasa. Ya, jadi selanjutnya next page selanjutnya. Bapak harap sebelum kita next page ya, kalian semua bisa paham ya. Lalu yang ketiga ada huruf
E, di ada huruf A, dibaca E panjang. Jadi huruf A itu yang seperti awal kita tadi itu, huruf A itu dibaca E. Apabila ia terletak sebelum RE, contoh yang paling atas itu ada care, tertulis care. Lalu dalam bahasa Inggris kita menyebutkannya care, atau yang berarti menjaga dalam bahasa Indonesia, oke? Lalu ada contoh yang kedua yaitu dare. Dare pengucapan dalam bahasa Inggris yang betul adalah dare, yang berarti berani. Lalu ada contoh yang ketiga adalah scare. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan yaitu scare, yang berarti takut atau mengejutkan ya. Ya, lalu ada contoh yang selanjutnya adalah careful. Dalam bahasa Inggris, careful kita ucapkan dengan kata careful, dengan penyampaian careful, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah berhati-hati. Dan contoh yang terakhir adalah tertulis careless, S-nya ada 2 ya, careless. Dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya yaitu adalah careless. Oke, careless, atau yang berarti sembrono. Ya, lalu ada materi nomor 4 yaitu huruf A dibaca AA panjang. Apabila ia terletak sebelum huruf R, LM, LF, SS, SD, SK, NCE, NCE. Contoh, ini Bapak minta kalian agar menyimak dengan betul ya. Lalu kalau bisa ditulis di buku kalian masing-masing, lalu dipelajari di rumah apabila masih kurang paham. Ya, far, tertulis far. Dalam bahasa Inggris pun pengucapannya far, sama, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah jauh. Lalu contoh selanjutnya ada calm, atau kita dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah calm, yang berarti tenang. Lalu ada half. Dalam pengucapan bahasa Inggris kita mengucap dengan kata half, atau yang berarti setengah. Yang keempat yaitu glass, S ada 2 S-nya. Cara pengucapan dalam bahasa Inggris adalah glass, sama dengan bahasa Indonesia, yang berarti gelas. Yang contoh yang kelima ada faucet, atau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan fast, yang berarti cepat. Dan yang contoh terakhir itu ada ask, atau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan dengan cara ask. SK-nya agak menghilang, jadi ask, yang jelas hanya seperti ASH, ask, yang berarti bertanya atau meminta ya. Ya, jika nanti ada pertanyaan bisa ya hubungin Bapak, atau nanti di sesi terakhir bisa tanyakan. You can give me question about the material for the last time. Oke, page selanjutnya adalah soalan kelima. Huruf A dibaca E apabila ia terletak sebelum bunyi-bunyi tertutup atau konsonan. Contoh,
tertulis cap, maka kita dalam bahasa Inggris akan mengucapkan cap atau yang berarti topi. Cap, where you buy the cap, atau yang berarti dimanakah kamu membeli topi tersebut. Ya, contoh yang kedua ada fat. Dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya adalah fat atau yang berarti gemuk. Contoh kalimatnya adalah why you so fat? Kenapa kamu sangat gemuk? Jadi pengucapannya adalah fat. Why you so fat? Kenapa kamu sangat gemuk gitu. Ya, the next is man, atau yang dalam bahasa Inggris kita bisa spell man atau yang berarti pria laki-laki. I am a man. Saya adalah seorang laki-laki. I am man. Saya adalah seorang laki-laki. Oke, seperti itu contohnya ya. Lalu yang selanjutnya ada cat, atau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan cat atau kucing ya, yang berarti kucing dalam bahasa Indonesia. Wow, this cat very beautiful, atau yang berarti wow, kucing ini sangatlah cantik gitu. Ya, seperti itu ya. Lalu itu ada 2 contoh, mari kita skip saja ya, kita beralih ke page selanjutnya, yaitu ada huruf I. Huruf I dibaca I apabila ia terletak dalam suku kata terbuka atau terletak sebelum huruf ND, LD, GH, GN, dan E. Contohnya adalah I, tertulis I. Maka dalam bahasa Inggris kita menyampaikannya I, atau yang berarti saya. Lalu yang contoh kedua adalah kin. Dalam bahasa Inggris kata kin, yaitu pengucapan kata kin yaitu dalam bahasa Inggris kind, atau yang berarti baik hati. Lalu ada contoh yang ketiga adalah child. Dalam bahasa Inggris kita mengucapkan kata child yaitu child, atau yang berarti anak-anak ya. Lalu selanjutnya ada 2 itu, nick, yang bisa kita baca dengan kata night atau yang berarti malam. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu selanjutnya ada materi huruf I tetap dibaca I apabila ia terletak pada suku kata tertutup atau dalam suku kata tunggal tidak berukuran huruf E. Ya, contohnya adalah it. It itu dalam bahasa Inggris penyampaiannya tetap it dan berarti dia, suatu benda ya. It will be fine. It itu mempunyai banyak arti, yang berarti it will be rain itu semua akan baik-baik saja gitu. Itu akan baik-baik saja. Yang kedua ada kata will, maka dalam bahasa Inggris kita mengucapkan tetap will yang berarti akan. Yang ketiga ada beat. Dalam bahasa Inggris pengucapannya tetap beat yang berarti menggigit ya, dan seterusnya ya. Lalu ada yang ketiga itu huruf I dibaca E panjang apabila ia terletak sebelum huruf R mati. Contoh girl yang dibaca dalam bahasa Inggris adalah girl, atau yang berarti gadis. Yang kedua ada dirty yang dibaca adalah dirty, yang berarti kotor. Terus yang ketiga bird, atau dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah birth, yang berarti kelahiran. Yang keempat ada first, atau dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah first, atau yang berarti pertama. Kita lanjut page selanjutnya, yaitu C. Huruf U.
Huruf U tetap dibaca U apabila ia terletak setelah huruf R atau L. Contoh, crude dibaca crude atau yang berarti kasar. Contoh yang kedua adalah flute atau yang berarti flute yang berarti seruling. Ya, kita lanjut ya. Contoh ke materi selanjutnya. Ya, anak-anak paham ya semuanya apa yang sedang Bapak Mat bawakan ini. Nanti apabila kurang jelas ya, if you misunderstanding about my material, maybe you can tell me, you can ask me. Oke, di materi selanjutnya adalah huruf U dibaca A. Di situ tercontoh ada kata but, tapi dalam bahasa Inggris kita menyebutkannya adalah but, yang berarti tetapi. Yang kedua adalah ada kata cup, atau kita bahas dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya adalah cup atau yang berarti cangkir. Dan seterusnya ya, kalian bisa baca lalu tulis materi Bapak di buku kalian masing-masing untuk belajar. Lalu selanjutnya ada materi selanjutnya, namun tidak semua dibaca demikian. Masih ada beberapa kata dalam bahasa Inggris di mana huruf U tertutup di antara dua huruf mati yang dibacakan U. Contoh, put tetap dibaca put dalam bahasa Inggris yang berarti meletakkan. Lalu contoh yang kedua adalah bull yang berarti sapi jantan. Dalam bahasa Inggris kita tetap mengucapkan bull. Lalu ada bush, itu masih sama pengucapannya. Lalu di materi yang selanjutnya adalah huruf U dibaca E apabila ia terletak sebelum huruf R. Contoh, burn. Kita baca dalam bahasa Inggris adalah burn atau yang berarti membakar, terbakar. Yang kedua ada contoh church atau yang kita ucapkan adalah church yang berarti gereja. Dan selanjutnya ya, kalian bisa lihat sendiri lalu tulis ya materi dan diucapkan. Lalu di materi selanjutnya ada huruf U dibaca dengan YU panjang. Contohnya UC. Maka dalam bahasa Inggris kita baca adalah use atau yang berarti memakai. Lalu contoh yang kedua ada musik. Dalam bahasa Inggris penyampaiannya adalah music. Ada Y-nya, music yang berarti musik. Lalu ada muse yang berarti muse. Dalam bahasa Inggris pengucapannya ya muse yang berarti melamun. Lalu selanjutnya ke materi D, huruf E. Huruf E dibaca I atau I panjang. Contoh tulisannya adalah se, S-H-E, se. Pengucapannya we will spell it she atau yang berarti dia perempuan ya, perempuan, she. Lalu ada contoh kata selanjutnya adalah before. Kita membacanya adalah before atau yang berarti sebelum. Lalu ada contoh kata selanjutnya adalah begin atau yang kita ucapkan adalah begin yang berarti mulai. Ya, contoh selanjutnya kita next saja ya. Lalu ada materi selanjutnya yaitu huruf E tetap dibaca E. Contoh bed yang diucapkan sama dengan bahasa Indonesia atau sama dengan penulisannya ya, bed yang berarti ranjang. Yang kedua ada net, tulisan net maka dibaca net dalam bahasa Inggris yang berarti jala. Yang ketiga ada get, tulisan get maka dibaca get dalam bahasa Inggris yang berarti mendapatkan. Dan contoh selanjutnya ya bisa kalian tulis sendiri. Lalu ada selanjutnya huruf O. Huruf O tetap dibaca O apabila ia terletak dalam suku kata tertutup dan terletak di depan huruf R. Contoh box dibacanya maka box atau yang berarti kotak. Tertulis clock maka dalam bahasa Inggris kita membacanya clock atau yang berarti jam. Lalu ada contoh kata berikutnya yaitu from.
maka kita membacanya adalah from atau yang berarti dari. Lalu ada kata selanjutnya stop, maka kita pengucapannya adalah tetap stop yang berarti berhenti dan seterusnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Lalu di materi selanjutnya adalah huruf O dibaca OU apabila terletak huruf L, LL, LD, LT, ST atau huruf-huruf mati lainnya. Ya, yaitu ada bone, bone dibaca bone yang berarti tulang. Lalu ada cold, cold yang berarti yang dibaca dengan cold yang berarti dingin. Lalu ada tulisan hope yang dibaca dalam bahasa Inggris adalah hope, hope yang berarti berharap dan seterusnya ya. Lalu di sini ada keterangan ya dalam huruf O, pengecualian huruf O, ada beberapa kata di bawah ini, yaitu one atau yang berarti one yang dibacakan adalah one yang berarti satu. Lalu ada month dibaca month, tulisan month dibaca month yang berarti bulan. Lalu ada tulisan love yang dibaca dalam bahasa Inggris adalah love atau berarti cinta. Dan ada yang terakhir adalah some atau yang dibaca adalah some atau dalam pengucapannya ya, yang berarti beberapa. Lalu yang terakhir ada huruf O dibaca U, yaitu do, bertuliskan do dibaca do atau yang berarti berbuat. Yang kedua ada WHO, wo, yang dibaca adalah who yang berarti siapa. Terus yang ketiga ada contoh kata to, dibaca dalam bahasa Inggris, spell in English is to, yaitu ke atau kepada. Dan yang terakhir adalah wose, kita baca dalam bahasa Inggris yaitu whose, yang berarti milik siapa. Oke, I think enough for material I present today. Ya, jadi hari ini Bapak cukupkan saja ya materinya. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa ditanyakan atau bisa menghubungi Bapak secara langsung ya. Ya, thank you for your attention and terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.